Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Jadi ini saya ada tugas guru penggerak gitu Pak. Mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan. Apakah boleh Pak? Oh, boleh. Oke. Selama ini dalam pengambilan keputusan itu bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah pengambilan keputusan itu merupakan dilema etika atau bisikan moral? Selama ini kita melihatnya, jadi kalau ada dua permasalahan, apabila itu kita identifikasi kedua permasalahan itu benar untuk kita keputusan, maka kita sebut sebagai dilema etika. Kemudian kalau memang dari permasalahan ini ada yang benar, ada yang salah, dan itu merupakan bisikan moral, dan mudah-mudahan lebih mudah kita untuk menyelesaikannya. Berarti yang dilema etika tadi nanti benar Pak ya, yang bisikan moral benar, kalau salah Pak ya? Iya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau selama ini karena memang kalau dua permasalahan itu sama-sama benar, tentu biasanya lebih sulit kita untuk memutuskan, sehingga kita membutuhkan orang lain. Biasanya kita bekerjasama dengan wakil kepala sekolah atau dengan rekan-rekan guru yang kita nilai kompeten untuk memberikan masukan, sehingga bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang paling banyak manfaatnya bagi siswa. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan tersebut? Biasanya secara umum saja, jadi langkahnya itu pertama kalau ada permasalahan itu kita identifikasi dulu permasalahannya apa, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti wakil kepala sekolah untuk menentukan apa langkah yang kita laksanakan. Kemudian setelah itu terwujud, kita mengambil keputusan, kemudian lalu nanti merefleksikannya. Nah, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu tentu kita melihat mana keputusan itu yang paling banyak berpihak kepada murid. Nanti yang paling banyak membawa kemaslahatan kepada sekolah, terutama murid, itu yang kita ambil. Oke, jadi intinya kepada murid Pak ya? Iya. Oke. Nah, lalu Pak, apa tantangan yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu pasti ada. Jadi setiap kali kita punya kasus yang disebut dengan dilema etika, tentu ada dua kepentingan biasanya, karena memang sama-sama benar ya, sehingga kita harus benar-benar melihat itu mana yang paling banyak manfaatnya, mana yang paling bisa memberikan dampak baik pada siswa, itu yang kita pilih nanti. Jadi, kemudian Pak, apakah Bapak mempunyai tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung memutuskan menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu atau bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Biasanya kita langsung menyelesaikan di tempat, karena memang dilema etika ini biasanya tidak terjadwal, kejadiannya datang begitu saja, kemudian kita langsung berkoordinasi dan diselesaikan saat itu, biasanya seperti itu. Nah, lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Faktor tertentu jelas ada. Jadi kalau kepala sekolah itu perlu untuk mengambil keputusan itu biasanya dibantu oleh wakil kepala sekolah. Kemudian guru-guru yang berkompeten seperti guru penggerak yang ada di sekolah bisa kita ambil manfaatnya untuk memberikan solusi yang terbaik untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, dari Bapak yang telah Bapak sampaikan yang tadi barusan, nah pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Iya, jadi yang saya ambil atau
bisa kita simpulkan bahwa dilema etika itu tentu punya dua masalah yang sama-sama benar, sehingga benar-benar harus dipikirkan secara matang, kemudian tidak bisa kita ambil keputusan serta-merta, artinya harus melibatkan pihak lain dan kita pilih mana yang paling banyak manfaatnya bagi siswa. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Bapak atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai tugas dari guru penggerak, tugas demonstrasi intelektual mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Apakah boleh, Pak? Boleh. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu, saya dan bukan pas-pas saja, ada bendahara, ada guru-guru yang ditunjuk sebagai penerima barang segala macam dari dana itu, makanya saya dengan cara musyawarah antara bendahara dan guru. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama benar gitu Pak, yang mengandung nilai kebajikan. Perselisihan antar siswa di antaranya. Bisa. Nah, di dalam mengambil keputusan itu kita menyuruh terutama guru kelasnya dengan misalnya lain kelas, ada kelas 1 atau ada kelas 3 musuhnya itu, maka kedua guru itu kita panggil bagaimana cara menyelesaikannya dulu. Identifikasi masalah gitu Pak ya. Setelah itu kira-kira dari guru tidak bisa selesai, nanti saya memanggil wali muridnya. Ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini saya melakukan langkah-langkah untuk kasus-kasus seperti itu. Kalau masalah itu agak rumit, tidak bisa selesai di sekolah antara siswa sama siswa, maka saya melibatkan wali murid. Jadi wali murid kita panggil, kita tanya, setelah sampai sekolah kita tanya siswa tersebut. Pertama ditanya oleh guru, keduanya wali muridnya nanya juga. Jadi mengumpulkan informasi Iya. gitu Pak ya dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif saya ambil itu di dalam kasus itu yang tadi antara siswa, orang tua, guru kelas itu selalu sportif, selalu saling sharing, saling minta informasi mana sebenarnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nanti pada akhirnya kita berpihak pada murid gitu Pak ya, pada hasil akhir. Iya, hasil akhir murid. Apakah Bapak sendiri memiliki tata kelola atau jadwal dalam pengambilan keputusan? Nah, apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus gitu Pak? Kalau jadwal khusus itu tidak ada. Jadi sewaktu-waktu ada kasus, terutama kalau kita bisa menyelesaikan di sekolah antara siswa sama siswa, guru dengan guru, karena lain kelas, kan itu cukup di sekolah secepatnya, tidak pakai jadwal. Tetapi kalau itu bakal kira-kira tidak bisa selesai oleh guru atau sama siswa tadi kan, kita melibatkan wali murid. Jika perlu ketua komite bisa kita panggil. Jadi melibatkan banyak orang Pak ya? Iya, itu kan termasuk Kolaborasi. Ya? kolaborasi antara kebersamaan antara guru, ketua komite dan wali murid dengan siswa juga.
Nah, selanjutnya Pak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Yang paling mudah tadi, dengan bantuan satu guru, keduanya wali murid, ketiganya ketua komite, maka permasalahan itu bisa selesai di sekolah ini. Di semua yang telah Bapak sampaikan tadi yang sebelumnya, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan terkait dilema etika? Nah, pengalaman saya dari bermacam-macam sekolah, baik itu SD sekian ya kan sudah mungkin sekitar 4 atau 5 sekolah yang saya hadapi, masalah itu selalu ada. Ya alhamdulillah semuanya selesai dengan cara bermusyawarah. Nah, tantangan-tantangan seperti apa yang Bapak alami selama pengambilan keputusan? Oh, tantangannya tadi ada sebagian wali murid dari pengalaman di sekolah-sekolah yang pernah saya pimpin, itu ada yang wali murid itu kalau dipanggil tidak mau. Nah, jadi dengan caranya itu makanya kami sering melibatkan mungkin keluarganya supaya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Oke. Nah, begitu saja Pak. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.